Sultan dan pasukannya pun patroli ke benteng-benteng Portugis yang lain. Rupanya ada beberapa benteng yang masih dipenuhi oleh pasukan Portugis, Wak. Nah, Sultan Babullah waktu itu langsung nitip pesan ke mereka, sampaikan ke atasan kalian. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua, Wae? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Di malam ini seperti biasanya aku akan menemani kalian lagi dengan menceritakan satu kisah sejarah dari bangsa kita tercinta, yaitu Indonesia. Kalau kalian notice, Wah, aku lagi sering kali ngebahas kisah-kisah pahlawan ya kan. Dan aku senang kali pas ngeliat respon kalian yang excited sampai minta aku untuk menceritakan kisah pahlawan-pahlawan lainnya. Thank you sekali, terima kasih banyak ya, Wak ya. Nah, di malam ini aku punya satu tokoh pahlawan yang gak kalah keren, yaitu seorang sultan dari Ternate yang bernama Sultan Babullah. Beliau ini adalah pemimpin Kesultanan Ternate di abad ke-16, di mana pada masa itu Ternate ini lagi dijajah sama Portugis, Wak. Rakyat dibuat murka dan sengsara gara-gara sikap Portugis yang semena-mena ini. Kemarin itu juga makin memuncak lagi waktu Portugis menghabisi nyawa ayahnya Sultan Babullah, which is Sultan Ternate yang sedang menjabat sebelum Sultan Babullah. Nah, dari sinilah api perjuangan pun makin berkobar-kobar, Wak. Sultan Babullah ini gencar mengusir Portugis sampai akhirnya mereka pergi dengan menanggung rasa malu. Kok bisa? Taktik perang apa yang sudah dilakukan sama Sultan Babullah? Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, sebelum masuk ke kisah perjuangan Sultan Babullah, seperti biasa aku akan mulai dulu dari profilnya dulu ya. Jadi, Wak, Sultan Babullah ini lahir di Ternate pada tanggal 10 Februari tahun 1528. Dia adalah anak dari Sultan Khairun Jamil dan juga permaisuri yang bernama Boki Tanjung. Sebenarnya memang tidak banyak catatan sejarah yang kami temukan yang menceritakan tentang masa kecilnya Sultan Babullah, Wak. Tapi beberapa sumber bilang kalau dulu Sultan Babullah ini sering sekali dipanggil Bab atau Pangeran Bab. Dan selain itu, sebagai anak tertua dari 6 bersaudara, Wak, sejak kecil Pangeran Bab ini juga sudah digadang-gadangkan bakal jadi penerus tahta sang ayah. Makanya dia ini dapat gelar Kai Cili Baru yang berarti putra mahkota. Menjadi seorang putra mahkota tentu tidak gampang. Sebelum tahta Kesultanan Ternate berpindah ke tangannya Sultan Babullah, Pangeran Bab ini harus ditempa dengan serius oleh Sultan Khairun atau sang ayah. Sultan Khairun sempat mau menyekolahkan Pangeran Bab ke India, Wak, tapi entah kenapa niat itu diurungkan. Sultan Khairun pun akhirnya memilih untuk mendidik si Pangeran Bab ini di bawah asuhannya sendiri. Pangeran Bab pun diajarkan banyak sekali hal, mulai dari pendidikan baca tulis, ilmu sosial, kenegaraan, militer, politik, diplomasi, dan yang paling penting, pendidikan agama Islam. Sultan Khairun ngerasa bahwa seorang raja sangat bertanggung jawab juga atas kehidupan spiritual rakyatnya. Makanya rakyat Ternate harus punya pemimpin yang paham agama. Sultan Khairun pun mengundang ulama setempat untuk ikut mendidik Pangeran Bab. Lewat pengajaran ini juga beberapa sumber bilang kalau karena didikan tersebut, Wak, Pangeran Bab itu sudah hafal Al-Quran loh. Keren kan? Nah, selain dibekali dengan ilmu yang cukup, Wak, Pangeran Bab ini juga wajib tahu soal sejarah kerajaannya. Kesultanan Ternate ini bukan kerajaan kecil loh, Wak. Enggak, Kesultanan Ternate ini merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Ini biar kalian bisa kebayang, Wah, ini aku kasih sedikit gambaran tentang Kesultanan Ternate pada masa itu. Jadi, Kesultanan Ternate ini pertama kali berdiri pada tahun 1257 Masehi. Lokasinya berada di Kepulauan Maluku dan bertetangga sama 3 kerajaan Islam lainnya, yaitu Kesultanan Tidore, Bacan, dan juga Jailolo. Nah, di masa ketika Pangeran Bab ini lahir, Wak, suasana di sana memang udah kental kali sama ajaran Islam. Tapi kalau misalnya ditarik jauh ke belakang, sebenarnya Islam itu baru tersebar di Ternate pada abad ke-14 lewat mana? Lewat jalur perdagangan. Jadi pada masa itu, aktivitas perdagangan di Ternate itu memang lagi ramai-ramainya, memang lagi ramai kali, khususnya pada perdagangan rempah-rempah. Ternate dikenal sebagai salah satu penghasil rempah terbesar di dunia dengan komoditas unggulan berupa cengkeh. Cengkeh itu cuma tumbuh alami di wilayah Kepulauan Maluku aja, Wak. Dan inilah yang jadi cengkeh itu jadi langka kali. Padahal manfaatnya banyak. Selain jadi bumbu dapur nih, Wak, cengkeh ini juga bisa jadi obat-obatan, bisa jadi campuran parfum, bisa jadi pengawet daging, dan juga bisa jadi penghangat tubuh waktu musim dingin.
Banyak kali kegunaannya. Dengan semua manfaat itu, para pedagang dari Arab, dari Melayu, dari Jawa, dari Cina, dan dari Portugis, ramelah itu datang ke Ternate untuk berburu cengkeh. Nah, besarnya permintaan pasar bikin harga cengkeh pun jadi melambung tinggi. Sampai-sampai harga cengkeh tua setara sama harga emas. Bahkan katanya satu karung cengkeh bisa buat beli rumah loh. Semahal itu. Nah, karena harganya yang mahal, keuntungan dari penjualan cengkeh ya jadi luar biasa tentunya. Nah, di sini bangsa Portugis mulai berpikir licik, Wak. Awalnya mereka datang ke Ternate kan dengan tujuan apa? Mau jadi partner dagang aja ya kan. Tapi akhirnya mereka jadi mikir, daripada cuman kita ngejual cengkeh, kenapa nggak sekalian aja kita kuasai sumbernya? Cengkeh kan cuma bisa tumbuh di sini. Kalau kita bisa nguasain tanah ini, pasti keuntungan kita kan bakal lebih besar lagi. Itu kata si Portugis. Nah, dari sinilah penjajahan bangsa Portugis di Ternate dimulai. Jadi, Wak, untuk memudahkan aktivitas perdagangan cengkeh di Ternate, pada tahun 1522, Portugis mulai ngebangun benteng di sana. Salah satunya yaitu Benteng Castela, ya. Nah, benteng ini difungsikan sebagai gudang penyimpanan dan juga pusat jual beli cengkeh. Awalnya, aktivitas dagang mereka ya masih terbilang aman-aman aja, Wak. Masih damai-damai aja lah. Tapi lama-kelamaan, Portugis mulai bersikap semena-mena, di mana si Portugis ini memaksa petani lokal di sana untuk menjual cengkeh dengan harga yang jauh lebih murah ke mereka. Petani lokal waktu itu juga dilarang sama mereka untuk menjual si cengkeh-cengkeh ini ke pedagang lain yang lebih menguntungkan. Nggak boleh sama si Portugis. Hal ini tuh bikin petani itu rugi besar lah kan, Wak. Ya, aturan yang semena-mena ini bikin rakyat sengsara di situ. Akhirnya rakyat dan Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan ke Portugis. Nah, untuk meredam perlawanan itu, Portugis mikir lagi. Kita harus bikin keluarga istana bertukuk lutut sama kita nih. Kalau rajanya aja udah tunduk, pasti rakyat nggak bakal berani ngelawan kita gitu. Ditanya sama kawannya, gimana caranya weh gitu. Kesultanan Ternate ini nggak kaleng-kaleng loh, kan kau tahu sendiri. Aku punya ide apa buat naklukin mereka. Kata si kawan ini. Si orang ini bilang, udah gampang. Mereka kan orang-orang yang taat beragama kan. Dan sebaiknya kita pengaruhi mereka pakai agama aja. Kita buat mereka masuk Kristen biar seagama sama kita. Ini disclaimer dulu nih, Wak, ya. Aku sedang tidak menyalahkan agama apapun. Yang sedang aku ceritakan sekarang adalah kisah sejarah di mana pada masa itu proses kristenisasi di Ternate, Wak, memang dimulai oleh bangsa Portugis. Mayoritas orang Portugis beragama Kristen Katolik. Mereka pengen Kesultanan Ternate ini masuk ke agama mereka juga. Di sini, Wak, Portugis itu menjadikan agama sebagai alat politik mereka. Sejarahnya kayak gitu. Konteksnya di sini politik, Wak, ya, bukan ajaran. Paham ya? I love you so much. Oke, lanjut. Nah, usaha Portugis dalam melakukan kristenisasi ini, Wak, memicu kemarahan Sultan Khairun, ayahnya Pangeran Bab, sekaligus juga Sultan Ternate yang lagi menjabat pada masa itu. Sultan Khairun nggak terima lah, Wak. Portugis nih ya udah bikin rakyat sengsara, terus sekarang mereka malah ikut campur dengan keyakinan kita. Ini nggak bisa dibiarin, ini mereka harus ditindak tegas, kata Sultan Khairun. Perlawanan demi perlawanan pun terus terjadi waktu itu, Wak. Nah, karena posisinya makin terdesak, pada tanggal 27 Februari 1570, gubernur Portugis saat itu yang bernama Lopes de Mesquita akhirnya ngajuin permohonan damai ke Sultan Ternate. Katanya si gubernur Lopes ini sampai bersumpah di bawah Injil kalau mereka betulan mau damai sama Ternate, Wak. Karena sudah mengatasnamakan keyakinan, ya kan, Sultan Khairun pun percayalah itu sama sumpah mereka. Dah, keesokan harinya di tanggal 28 Februari 1570, Sultan Khairun pun datanglah ini ke benteng Portugis untuk ngebahas soal tadi tuh rencana perdamaian kan. Tapi sesampainya di sana, Wak, berkhianat si Portugis ini. Waktu kondisinya lagi lengah, salah satu anak buahnya si gubernur Lopes yang namanya Antonio Pimentel, Wak, atau menurut sumber lain juga ada yang bilang kalau namanya Martim Afonso Pimentel, tiba-tiba dicabutnya keris dari pinggangnya Sultan Khairun, diambilnya, ditikamnya berkali-kali Sultan Khairun. Meninggal di tempat Sultan. Di sini ada versi cerita yang berbeda juga, Wak, yang kami temukan. Ada yang bilang kalau jasadnya Sultan Khairun menghilang dan udah nggak pernah ditemukan lagi. Tapi ada juga yang bilang kalau jasad dari Sultan Khairun ini dibuang ke laut dan akhirnya berhasil diangkat sama anaknya sendiri, which is Pangeran Bab. Dan waktu itu Pangeran Bab ini sudah berusia 42 tahun. Cuma yang jelas, tepat setelah di hari kematian sang ayah, Pangeran Bab langsung diangkat jadi Sultan Ternate yang baru. Nah, mulai sekarang baru kita panggil beliau dengan nama Sultan Babullah, ya. Nah, tewasnya Sultan Khairun pun bikin Portugis ngerasa kalau wah, oke, kita udah nggak punya lawan lagi nih Ternate. Musuh terberat kita sudah meninggal gitu. Mereka bahkan sempat nyepelein Sultan Babullah, wah, waktu itu paling Sultan baru itu nggak setangguh bapaknya gitu.
Padahal tanpa mereka ketahui, Wak, Sultan Babulah pernah menjabat sebagai Kapital Laut. Apa ini Kapital Laut? Jabatan militer tertinggi di Kesultanan Ternate. Jadi secara fisik dan keberanian jelas nggak perlu diragukan lagi. Sepele orang itu. Dan selain itu, kematian sang ayah di tangan Portugis ini juga tentunya membangkitkan jiwa satria dalam diri Sultan Babulah, di mana sang sultan pernah bersumpah waktu itu, "Aku tidak akan tinggal diam. Sungguh aku akan menuntut balas atas kematian ayahku dan aku tidak akan berhenti sampai tujuan itu tercapai." Nah, sumpah yang dilontarkan sama Sultan Babulah ini kemudian dikenal dengan sebutan Soya-Soya. Isi sumpah Soya-Soya ini berhasil ngebakar semangat juang rakyat Ternate lainnya juga, Wak. Dan gak lama kemudian, perjuangan panjang seorang Sultan Babulah dalam mengusir si Portugis ini pun dimulai. Masuk. Nah, jadi, Wak, setelah resmi diangkat sebagai Sultan Ternate, Sultan Babulah pun langsung menghimpun pasukan-pasukannya untuk bisa melawan Portugis. Kematian Sultan Khairun jadi alasan utama yang bikin mereka semua ini bersatu, Wak. Gak cuman rakyat Ternate aja, kerajaan-kerajaan Islam lain yang kayak di Tidore, Bacan, Jailolo, Aceh, sampai Johor, sampai Brunei pun ikut bergabung dalam pasukan Sultan Babulah. Bayangin sama kalian. Nah, terus setelah pasukan semuanya terhimpun, Sultan Babulah pun mengerahkan mereka untuk mengepung benteng-bentengnya Portugis yang memang tersebar di kepulauannya Maluku. Waktu itu Sultan Babulah ini ngirim beberapa kapal besar yang masing-masing diisi sama lebih dari 100 pasukan, Wak. Tapi sayangnya waktu mereka sampai di salah satu benteng Portugis yang ada di Pulau Hitu, ternyata benteng itu udah kosong. Kayaknya di sini tuh Portugis tahu, Wak, kalau Sultan Babulah dan pasukannya ini mau nyerang mereka. Makanya mereka kabur duluan kan. Kosong benteng itu. Sultan dan pasukannya pun patroli ke benteng-benteng Portugis yang lain. Rupanya ada beberapa benteng yang masih dipenuhi oleh pasukan Portugis, Wak. Nah, Sultan Babulah waktu itu langsung nitip pesan ke mereka. "Sampaikan ke atasan kalian, aku menuntut Gubernur Lopez de Mesquita untuk segera menyerahkan diri. Dialah yang sudah merancang rencana pembunuhan ayahku Sultan Khairun. Aku mau dia dan komplotannya diadili secepat mungkin." Itu kata Sultan, Wak. Nah, kenapa Sultan Babulah malah ngirim pesan Nadia? Kenapa nggak langsung diserang aja orang-orang itu? Tadi katanya benteng masih banyak pasukan Portugis. Toh juga Sultan datang nggak sendiri kan dengan pasukan besar kan Nadia? Jawabannya karena Sultan Babulah nggak mau gegabah, Wak. Sultan tahu di dalam benteng itu masih ada anak kecil, masih ada perempuan, masih ada orang tua, masih ada warga lokal kita yang nikah sama orang Portugis. Portugis kan bukan pendatang baru, Wak, di sana kan. Mereka ada di Ternate sejak lama. Makanya nggak heran kalau beberapa di antara mereka juga nikah sampai punya anak dari warga lokal. Sultan Babulah tuh mikirin keselamatan mereka juga, Wak. Makanya Sultan pakai cara yang halus dengan ngirim pesan itu tadi dulu gitu. Itu ya. Nah, Sultan juga mengirimkan pesan ini nggak cuma ke mereka yang ada di depan mata, Wak. Sultan Babulah juga ngirim surat ke Raja Portugal yang ada di Lisbon, Portugal. Dikirimin surat. Di dalam suratnya Sultan bilang kalau Portugis mau mengabulkan tuntutan ini, maksudnya pembunuh Sultan Khairun itu harus diadili seadil-adilnya, hubungan dagang antara Portugis dan Ternate akan dipulihkan. Itu kata Sultan. Dan Portugis tetap boleh terlibat dalam perdagangan cengkeh di Ternate asalkan tidak menyusahkan rakyat. Ya. Nah, menanggapi tuntutan itu, Portugis balas, "Kami tidak bisa mengadili Gubernur Lopez karena berdasarkan hukum kami, seorang gubernur tidak boleh diadili atas perbuatan yang mereka lakukan selama menjabat." Bayangkan kamu lihat. Kalau orang yang jelas-jelas bersalah, masa yuk kok nggak diadili sama sekali ya kan? Cuma karena punya jabatan kok bisa jadi kebal hukum. Apa nggak kesal kalian dengarnya? Dan parahnya lagi, Wak, ternyata Portugis juga diam-diam udah mindahin si Gubernur Lopez tadi ke tempat yang lebih aman. Demi apa? Demi bisa ngindarin kejaran dari Sultan Babulah. Portugis waktu itu akhirnya mengangkat pemimpin lain yang dikasih nama, bukan, yang namanya Alvaro de Ataide, entah apalah itu namanya, untuk bisa ngegantiin kepemimpinannya Gubernur Lopez di Ternate. Diganti diam-diam. Tentu yang ini makin menyulut kemarahan rakyat Ternate lah kan. Akhirnya karena cara itu tidak direspon dengan baik, Sultan Babulah dan juga pasukannya pun mulai menyusun strategi baru untuk menghadapi mereka. Dalam menghadapi Portugis, Wak, Sultan Babulah tetap berusaha tenang. Beliau tidak gegabah. Sultan betul-betul mempertimbangkan semuanya dengan matang. Kalau mau langsung lawan dan bertempur habis-habisan ya sebenarnya bisa aja, Wak. Toh juga jumlah pasukan mereka lebih banyak kan dari Portugis. Apalagi pasukan Portugis banyak yang udah kabur dari Ternate. Tapi dari segi persenjataan, Wak,
senjata punya Portugis jauh lebih modern memang. Mereka udah punya senjata api, udah punya meriam. Sementara pasukan Ternate masih pakai senjata tradisional. Kalau misalnya mau maksain perang, kemungkinan bakal banyak korban berjatuhan dari pihak mereka. Jadi, opsi penyerangan ini dikesampingkan dulu sama Sultan Babulah. Mau pakai cara halus kayak diplomasi atau perundingan damai juga rasanya waktu itu percuma, Wak. Ya gimana mau damai orang Portugis selicik itu kok. Kemarin apa? Kemarin mereka bersumpah di bawah kitab suci loh untuk berdamai. Tapi waktu Sultan Hairun datang, ditikam Sultan Hairun. Kita nggak bisa percaya apapun yang keluar dari mulut Portugis, kata Sultan Babulah. Nah, karena dua cara yang tadi itu terlalu beresiko, Sultan Babulah pun berpikir satu taktik cerdas. Yaitu, mereka tidak akan terang-terangan ngusir Portugis dari tanah Ternate. Mereka justru mau mengurung Portugis di dalam bentengnya sendiri sampai Portugis nyerah dan minta dikeluarin sendiri dari sana. Caranya gimana? Caranya dengan mengisolasi Portugis dari dunia luar. Waktu itu Sultan Babulah mengerahkan pasukannya untuk memblokade semua jalur transportasi menuju ke Ternate. Alhasil, para pasukan Portugis yang masih tertahan di Ternate yang nggak bisa minta tolong ke siapa-siapa, mereka nggak bisa dapat bantuan pasukan, ya kan? Mereka nggak dapat tambahan senjata, dan yang paling krusial, mereka tidak akan dapat suplai logistik dari mana-mana. Digitukan sama Sultan, Wak. Nah, untuk mensukseskan taktik ini, Sultan juga mengirim pasukannya untuk berpatroli juga di wilayah perbatasan secara bergantian selama 24 jam penuh. Wilayah perbatasan ini, Wak, tidak pernah lepas dari pantauan mereka. 24 jam dipantau terus. Portugis terhitung pernah 7 kali, Wak, waktu itu selama nunggunya. Bukan selama nunggu, selama berjaga ini. Portugis terhitung 7 kali pernah ngirimin armada perang untuk nerobos blokadenya Sultan, tapi hasilnya nihil. Setiap kali ada kapal musuh yang mendekat ke perbatasan nih, pasti langsung dibabat habis sama pasukan Ternate. Disikat sama mereka. Meski memang sama, korban berjatuhan dari kedua belah pihak, Wah, pertempuran itu selalu dimenangkan sama pasukan Ternate. Wah, selalu. Tiap datang dihajar. Akhirnya makin lama, pasukan Portugis dan juga bala bantuannya makin gak berani ngedekat ke Ternate lah, Wah. Nah, karena bantuan dari luar gak bisa masuk ke Ternate, Portugis yang lagi ketahan di dalamnya ini yang cuma bisa ngelawan pakai apa? Pakai persediaan yang tersisa. Mereka bersusah payah itu untuk mempertahankan si benteng-benteng mereka ini. Tapi dengan minimnya senjata, tidak bisa dipungkiri kalau kondisi mereka makin lama makin lemah. Sampai akhirnya di tahun 1575, Wak, 5 tahun sejak pengepungan itu dimulai, hampir semua benteng Portugis jatuh di tangan pasukan Ternate. Waktu itu yang tersisa cuma benteng Castella aja, Wak. Benteng Castella itu, pasukan Portugis pun terpusat juga ya kan, memang ada di sana kan. Dengan sisa logistik yang ada, mereka mencoba bertahan hidup di dalam benteng itu. Meski tidak dijelaskan secara detail, banyak sumber yang bilang kalau pasukan Portugis di situ betul-betul sengsara kali. Jangankan untuk maju perang ngelawan Ternate, Wak, sekedar untuk makan aja mereka nggak punya, udah habis logistik mereka. Dan perlu kalian ingat, Wak, ya, orang-orang yang tinggal di dalam benteng Castella itu bukan cuma pasukan Portugis saja. Ada banyak warga lokal yang nikah sama Portugis, tinggal juga di situ, kurung juga di situ. Mereka juga ikutan sengsara, mereka juga ikutan terkepung di kampung halaman mereka sendiri. Akhirnya tanggal 24 Desember 1575, Sultan Babulah ngirim ultimatum ke mereka yang tersisa. Kalau kalian mau selamat, kalian harus menyerah tanpa syarat dan keluar dari Ternate. Aku akan menyediakan kapal dan suplai makanan yang cukup untuk membantu kalian pergi dari sini. Dan untuk kalian warga lokal yang memang sudah terlanjur nikah sama Portugis, kalian boleh tetap tinggal di sini asal kalian mengakui kedaulatan Kesultanan Ternate. Aku sendiri yang akan menjamin keselamatan kalian. Tapi jika kalian menolak ultimatum ini, aku jugalah yang akan mengirim pasukan untuk menyerang benteng kalian. Merespon ultimatum itu, besoknya tanggal 26 Desember 1575, pasukan Portugis yang sudah tidak berdaya ini akhirnya memilih, udahlah we, kita nyerah aja, kata dia. Sultan Babulah pun memenuhi janjinya. Dia mengerahkan kapal-kapal berisi logistik untuk nganterin pasukan Portugis tadi keluar dari Ternate, akan disiapin betul-betul. Dan waktu itu mereka diantar sampai ke Ambon, Wak. Terus dari sana barulah mereka balik ke negaranya tanpa berani datang lagi ke Ternate. Malu mereka tua. Mereka datang buat ngejajah. Mereka yang bikin rakyat di sana sengsara. Ujung-ujungnya mereka juga nggak kuat bertahan di Ternate. Apa nggak malu tuh? Dan malunya lagi, Wak, di situasi ini Sultan Babulah masih berbaik hati nyediain kapal dan logistik untuk nganterin mereka pulang.
masih dikasih. Dan sejak saat itu wilayah Kesultanan Ternate pun terbebas dari penjajahan Portugis. Di momen kemenangan ini rasa haru, bangga, dan lega tentu bercampur jadi satu. Akhirnya Kesultanan Ternate punya kebebasan untuk bisa nentuin nasib mereka sendiri. Nah, setelah Portugis hengkang dari Ternate, Sultan Babulah pun mengambil alih semua benteng-benteng peninggalan Portugis. Ini menjadi simbol kalau Kesultanan Ternate betul-betul udah bebas dari cengkramannya si Portugis. Benteng-benteng itu kemudian direnovasi dan difungsikan kembali sama Sultan. Ada yang jadi pangkalan militer, ada yang jadi pusat pemerintahan, ada yang dijadikan lokasi untuk mantau kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan. Dan sama seperti fungsi awal, yaitu menjadi pusat jual beli cengkeh. Di bawah perlindungan Sultan Babulah, Ternate kembali beroperasi sebagai pusat perdagangan cengkeh berskala internasional. Dan sejak itu juga udah nggak ada yang boleh mendominasi aktivitas dagang di Ternate seperti apa yang sudah dilakukan sama Portugis dulu. Kali ini pihak Kesultanan Ternate juga sudah menentukan harga cengkehnya, dan pastinya mereka memberikan harga yang wajar, nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu murah, sama-sama menguntungkan lah kayak gitu. Dan selain itu, supaya bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Ternate ini nggak ngerasa superior atau nggak ngerasa lebih unggul dari bangsa yang lain, Sultan Babulah ini juga menetapkan satu aturan ketat, yaitu mereka wajib melepas topi dan sepatu mereka selama berada di kawasan Ternate. Tujuannya apa? Biar jadi pengingat kalau mereka lagi ada di tanah orang. Makanya mereka harus sadar diri, harus jaga sikap, jangan kau petantang-petenteng macam si Portugis kemarin ya. Nah, aturan-aturan ini ternyata berhasil bikin perdagangan cengkeh di Ternate berjalan lancar. Saking ramainya aktivitas dagang di sana, Ternate pun kembali dijuluki sebagai pusat perdagangan cengkeh dunia. Dengan begitu, para petani lokal bisa mendapatkan keuntungan yang sepadan dan juga taraf hidup mereka meningkat. Rakyat makmur sejahtera, alhamdulillah. Nah, setelah berhasil jadi pusat perdagangan cengkeh yang ramai, Sultan Babulah mikir lagi, semakin hari pasti semakin banyak pedagang dari luar negeri yang singgah ke sini. Itu berarti tidak menutup kemungkinan juga kalau nanti akan ada bangsa-bangsa lain yang mau menguasain Ternate seperti Portugis kemarin. Wajarlah juga pasti Sultan mikir gitu kan. Masa kelam itu tidak boleh terulang lagi. Aku harus menjaga stabilitas ini dengan menguatkan sistem pertahanan dan juga keamanan di Kesultanan Ternate. Nah, untuk mencapai tujuan itu, Sultan Babulah ini pun mulai melakukan ekspedisi laut kemana-mana. Pergi kemana-mana. Selain untuk menjalin relasi yang baik sama kerajaan-kerajaan tetangga, Sultan Babulah ini juga mau memperluas wilayah kekuasaannya di bumi Nusantara. Awalnya ekspedisi itu dilakukan seputaran Kepulauan Maluku aja, macam di Pulau Buru, Pulau Seram, dan juga Pulau Ambon. Terus tahun 1580, jangkauan ekspedisi ini diperluas lagi sampai ke Sulawesi. Beberapa sumber bilang kalau waktu itu Sultan Babulah sempat singgah di Makassar, di Selayar, Buton, Gorontalo, dan juga di Kepulauan Banda. Di semua tempat yang didatangi sama Sultan ini, Sultan Babulah berhasil bikin orang-orang di sana mengakui kekuasaannya sebagai Sultan Ternate. Hubungan diplomasi pun terjalin dengan baik, bahkan mereka juga dengan senang hati mau membela Kesultanan Ternate kalau nanti terjadi sesuatu sama Ternate. Dan selain itu, Sultan Babulah ini juga kembali memperluas ekspedisinya ke wilayah yang lebih jauh lagi, Ada yang bilang kalau Sultan Babulah ini bisa sampai ke Sangihe di Sulawesi bagian utara, ke Solor, Nusa Tenggara, ke Bima, ke Sumbawa, ke Raja Ampat di wilayah timur Nusantara, ke Mindanao di Filipina Selatan, sampai sejauh itu pengaruhnya Sultan Babulah, Sebenarnya tidak diketahui secara pasti berapa jumlah wilayah yang berhasil beliau taklukkan, tapi yang jelas saking banyaknya sumber-sumber sejarah lokal menyebutkan kalau kekuasaan Sultan Babulah setidaknya sudah merambah ke 72 pulau berpenghuni di luar kawasannya Ternate. Itulah kenapa Sultan Babulah dijuluki sebagai penguasa 72 negeri. Dan gak cuma itu aja, era kepemimpinan Sultan Babulah ini juga dianggap sebagai puncak kejayaan dari Kesultanan Ternate. Kalau kalian browsing soal kisah hidup beliau, kalian bakal nemuin banyak sekali sumber yang bilang kalau Sultan Babulah adalah raja paling agung di Kesultanan Ternate.
Kenapa? Ya karena itu tadi. Pertama, dia berhasil ngusir Portugis dari Ternate. Terus yang kedua, dia berhasil memperluas kekuasaan Ternate sampai mencakup puluhan pulau lainnya. Dengan semangat yang membara ini, Wak Sultan Babulah masih mau juga melanjutkan ekspedisinya itu. Tapi sayangnya Sultan Babulah meninggal dunia pada tahun 1583 di usia beliau yang ke-55 tahun. Ada beberapa versi berbeda tentang penyebab kematiannya, Wak. Ada yang bilang Sultan Babulah ini meninggal karena dihabisi atau dibunuh oleh pasukan Portugis yang dendam sama beliau. Ada juga yang bilang beliau ini sakit, dan bahkan ada juga yang bilang beliau berpulang karena sihir atau karena racun. Entah versi mana yang benar, Wak. Kalau ada warga Ternate yang lagi nonton di sini, versi mana yang paling dipercaya di sana, boleh tolong tuliskan di kolom komentar di bawah. Tapi yang jelas, Sultan Babulah kemudian dimakamkan di Ternate. Sampai hari ini kisah perjuangannya masih selalu dikenang, Wak. Keberanian Sultan Babulah dalam menumpas penjajah Portugis membuat Sultan Babulah dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Gelar ini resmi disematkan kepada beliau tepat di perayaan Hari Pahlawan di tanggal 10 November 2020 kemarin. Semoga kita bisa meneladani keberanian Sultan Babulah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang perjuangan seorang Sultan Babulah. Keren, Wak, ya. Setelah sebelumnya kita menyimak kisah peperangan yang menggelegar kayak Perang Jawa oleh Sultan Diponegoro, Perang Aceh oleh Cut Nyak Dien. Sekarang kita juga tahu ternyata ada perang lain yang sekilas kelihatan lebih santai, tapi terbukti ampuh. Dalam melawan Portugis, Sultan Babulah tidak sampai terlibat dalam pertumpahan darah yang kayak gimana-gimana kali. Di sini Sultan Babulah cerdik dan ngelihat peluang, Wak. Beliau tahu kalau tetap memaksakan untuk menyerang langsung, jumlah korban yang berjatuhan pasti lebih banyak. Karena apa? Karena senjata Portugis lebih canggih waktu itu daripada senjata-senjata pasukan Ternate. Makanya Sultan pilih cara lain tuh, dengan mengepung Portugis di dalam Ternate. Rasa-rasanya Sultan macam kayak mau bilang, kau nggak mau keluar dari Ternate, ya nggak popo. Aku yang bakal buat kau ngedekam di dalamnya sampai kau muak sendiri, kau sendiri yang mau keluar. Betul, berhasil. Setelah terdesak kehabisan logistik, menyerah Portugis, ya kan. Mereka kembali ke negaranya dengan menanggung rasa malu tanpa berani datang lagi ke Ternate. Wah, ternyata betul, Wak, ya. Perang itu tuh nggak cuman adu kuat aja, tapi juga harus adu strategi. Bangga betul kita punya pahlawan cerdas seperti Sultan Babulah. Gimana menurut kalian soal kisah ini, Wak? Kalian mau aku ngebahas pahlawan siapa lagi nih habis ini? Komen di bawah, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.